Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara seiman, seagama, sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada. Tahukah Anda bahayanya salat di dalam pakaian yang bergaris-garis, pakaian yang berkotak-kotak, pakaian yang bergambar bunga ataupun gambar apa saja. Pokoknya pakaian yang bergambar, pakaian batik, ya, pokoknya pakaian yang bukan pakaian polos. Kemudian, tahukah kita betapa bahayanya kita salat di atas sajadah yang bergambar-gambar, gambar penuh dengan warna-warni, gambar ini, gambar itu. Bahkan kadang-kadang di antara kita ada yang membeli sajadah yang bergambar Doraemon, ada yang membeli sajadah bergambar Tayo, ada yang membeli sajadah yang bergambar Ipin-Ipin. Ada yang lebih khusyuk lagi di antara kita karena kita sangat salih dalam beribadat. Kita belilah sajadah yang bergambar masjid. Tahukah kita betapa bahayanya hal tersebut? Kemudian kain sarung kita beli yang bermotif ini, bermotif itu. Mahal-mahal kita beli kain sarung bergambar ini, bergambar itu. Ada gambar rumah Aceh kalau di Aceh. Demikian juga baju, demikian juga mukena bagi perempuan. Dan salat juga di dalam ruangan ataupun di dalam masjid yang penuh dengan ukiran-ukiran di depan kita. Tahukah bahayanya? Apa bahayanya? Betapa bahayanya? Tahukah Anda? Bahayanya besar sekali pengaruhnya kepada salat kita, saudara kaum muslimin yang berbahagia. Besar sekali pengaruhnya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat membenci yang demikian itu. Membenci, beliau tidak suka. Ada diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di dalam pakaian yang bergambar. Kemudian sesudah salat beliau mengatakan, aku telah dilalaikan oleh gambar-gambar ini. Pergilah kalian dan bawalah pulang kain ini kepada Abi Jaham, yaitu Abi Jaham yang memberikan kain itu kepada Rasulullah. Dan bawakan olehmu kepadaku dengan yang lain, yaitu dengan kain yang kasar yang tidak bergambar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang penuh dengan keimanan, kekhusyukannya tidak ada diragukan lagi. Tidak ada keraguan kekhusyukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat khusyuk. Manusia yang paling khusyuk di atas dunia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dengan kesempurnaannya beliau mengatakan, telah mengganggu aku, telah melalaikan aku oleh gambar-gambar ini. Oleh karena itu Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Tuhfatul Muhtad mengatakan, apabila ada orang yang salat di dalam tempat yang bergambar-gambar ataupun di atas yang bergambar-gambar ataupun menghadap yang bergambar-gambar, lalu dia mengatakan aku tidak terpengaruh dengan hal itu, maka itu suatu kebodohan. Dia telah melampaui seakan-akan dia terlebih khusyuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang dapat mengalahkan Rasulullah. Tetapi Rasulullah, kita yakin bahwa Rasulullah itu mengatakan itu bukan karena beliau terpengaruh khusyuknya, akan tetapi memberi pelajaran kepada kita. Yang perlu kita ketahui bahwa Rasulullah sangat benci salat di dalam itu. Kalau kita melakukan hal tersebut di dalam pakaian yang dibenci oleh Rasulullah untuk melakukan salat dalam pakaian itu,
maka kalaupun tidak hukumnya haram, maka hukumnya makruh. Jadi menurut ulama mazhab Syafi'i, salat di dalam pakaian yang bergambar-gambar. Apakah gambar apa saja? Salat di dalam sajadah yang bergambar-gambar. Gambar apa saja? Salat di dalam menghadap kepada yang penuh bergambar-gambar, apakah itu gambar ukiran, tulisan dan sebagainya? Mereka berpendapat hukumnya adalah makruh. Kalau kita melakukan hal yang makruh di dalam salat, maka bahayanya ataupun akibatnya yang fatal adalah tidak mendapat pahala salat kita. Mulai daripada kita takbir Allahu Akbar sampai kita memberi salam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, salat kita tidak mendapat pahala. Ini perlu diperhatikan kaum muslimin yang berbahagia. Bukan kita tidak tahu, akan tetapi kita lalai. Maka oleh karena ini, oleh karena itu, dan ini dan itu, kita mengingatkan sesama kita supaya nanti kita salat mendapat pahala. Inilah informasi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Wallahu alam bisawab.